Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NIM 19231006 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ pernafasan dan mekanisme pernafasan menggunakan alat peraga. Sebelum saya menjelaskan mengenai organ-organ pernafasan dan mekanisme pernafasan, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pernafasan atau respirasi. Jadi, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernafas atau ventilasi paru-paru, merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua yaitu respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga yaitu respirasi internal, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses ini, darah melepaskan O2 dan mengikat CO2. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pernafasan atau respirasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ-organ pernafasan menggunakan alat peraga. Organ pertama pada alat peraga yaitu lubang sedotan yang kita umpamakan sebagai rongga hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya seperti debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh, atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ yang kedua yaitu badan sedotan bagian atas yang kita umpamakan sebagai faring dan laring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Laring berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara dan tempat menghasilkan suara. Organ yang selanjutnya yaitu badan sedotan yang berada di dalam botol aqua bekas kita umpamakan sebagai trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Organ selanjutnya yaitu cabang yang berbentuk huruf Y kita umpamakan sebagai bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang-cabang bronkus ini disebut bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Organ selanjutnya yaitu dua buah balon berwarna pink ini kita umpamakan sebagai paru-paru. Paru-paru adalah organ utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga toraks atau dada sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Organ yang terakhir yaitu balon yang berwarna ungu pada bagian bawah kita umpamakan sebagai diafragma. Setelah mengetahui organ-organ pernafasan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pernafasan menggunakan alat peraga. Mekanisme pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernafasan dada. Mekanisme inspirasi pada pernafasan dada, di mana otot dada berkontraksi, tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Mekanisme ekspirasi pada pernafasan dada, di mana otot dada berelaksasi, tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, dan udara keluar dari paru-paru. Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut dengan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pada pernapasan perut, di mana diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Mekanisme ekspirasi pada pernafasan perut, di mana diafragma berelaksasi sehingga diafragma yang mendatar menjadi melengkung kembali. Volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru menjadi besar, dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mekanisme pernafasan dengan menggunakan alat peraga. Pada saat inspirasi, diafragma akan berkontraksi sehingga paru-paru akan mengembang dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma akan berelaksasi, paru-paru akan mengecil, dan udara akan keluar dari paru-paru. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.